Hey guys, terima kasih sudah klik video ini and welcome to my channel. Oke, aku mau cerita sedikit soal jadi aku bikin second monitor atau monitor kedua di PC ku pakai LCD laptop ya. Jadi kebetulan laptop ini rusak, dan karena rusak daripada nggak kepakai, jadi aku manfaatin LCD laptopnya atau layar laptopnya itu sebagai monitor kedua di PC aku. Nah, jadi kalau teman-teman misalnya punya laptop rusak tapi layar monitornya itu masih bagus atau LCD-nya masih bagus, kalian bisa manfaatin untuk dijadiin monitor kedua di PC kalian gitu ya, kayak aku gini. Nah, karena ini menurut aku sangat bermanfaat, khususnya kalau teman-teman itu suka live streaming game, khususnya game PC, itu nanti akan memudahkan kalian, yaitu untuk baca komentarnya dan main gamenya. Jadi biasanya kalau aku nih, karena biasanya monitorku itu cuma satu, jadi kalau aku misalnya live game itu main gamenya di PC, kemudian baca-baca komentarnya itu pakai HP. Tapi sekarang lebih mudah karena aku punya monitor kedua yang aku buat dari bekas layar laptopku yang sudah rusak. Jadi ini laptop sudah rusak, nggak tahu kenapa nggak mau hidup, tapi LCD-nya atau layarnya itu masih bagus, jadi aku manfaatin buat jadi second monitor di PC aku. Daripada kalian beli monitor, kan biasanya monitor itu mahal ya harganya, paling murah ya 1 juta lah. Kalau dengan cara ini, khususnya kalau kalian punya laptop yang rusak tapi LCD-nya masih bagus, dengan cara ini kamu bisa punya monitor kedua atau second monitor dengan lebih murah gitu ya. Jadi di video kali ini aku bakal tunjukin ke kalian gimana caranya. Nah, jadi gimana caranya untuk membuat LCD bekas laptop yang rusak itu bisa dipakai jadi layar monitor kedua atau second monitor? Yang pertama yang harus kalian siapin itu adalah alat yang namanya universal board. Nah, jadi universal board ini alat yang kita pakai untuk jadikan LCD laptop menjadi monitor kedua di PC kita nanti. Alat ini aku beli di marketplace dan harganya itu yang dijual kisaran antara 150 sampai dengan 200 ribuan. Dan aku dapat dengan harga 195 ribuan. Dengan ongkir ya jadi 200 ribuan lah. Oh ya, disclaimer, jadi ini bukan endorse ya. Jadi karena menurut aku ini bisa bermanfaat untuk orang lain, jadi aku buat video ini. Jadi ini bukan endorse karena alatnya juga aku beli sendiri, nggak dikirimin, nggak di endorse lah ya. Nah, sebelum kita mulai, pertama aku mau tunjukin dulu gimana sih bentuk alatnya dan apa aja yang kita dapat kalau kita beli gitu ya. Jadi kalau kita beli universal board ini, kita akan dapatkan yang pertama yaitu universal boardnya, kemudian ada board atau papan untuk tombol. Jadi di monitor itu kan biasanya ada tombol-tombol tuh, kayak tombol power, tombol menu, tombol volume dan lain sebagainya. Jadi tombol ini yang kita pakai nanti. Kemudian ada juga adaptornya. Jadi adaptor ini kayak adaptor laptop ya, kayak charger laptop kayak gitu. Nah, jadi di paket pembeliannya kita dapat universal boardnya, kemudian tombol powernya, kemudian ada adaptornya. Oke, kalau sudah langsung aja kita mulai untuk merakitnya atau memasangnya. Jadi yang pertama itu pastikan kalian siapin kabel monitor ya, kabel VGA atau DVI atau HDMI bebas, sesuaikan aja dengan port yang ada di PC-mu atau di VGA cardmu. Jadi ini adalah kabel monitor utamaku yang sekarang lagi aku pakai. Nah, di sini aku punya satu buah kabel monitor untuk LCD bekas laptop tadi. Di sini ujungnya pakai HDMI, jadi aku pasang di VGA-nya. Jadi kalau misalnya kamu nggak pakai VGA card, kamu bisa langsung colokin aja di port yang ada di motherboardmu. Nah, kemudian ujung satunya lagi itu pasangkan di universal boardnya. Jadi ujungnya ini konektor VGA, langsung aja dipasang di universal boardnya. Nah, kemudian untuk colokan power dari adaptornya itu pasangkan di port yang ada di universal boardnya. Jangan lupa colokin ujungnya ke terminal listrik supaya universal boardnya itu dapat tegangan listrik. Nah, kalau sudah, di sini ada pinnya. Ini pasangkan di port pin yang ada di belakang LCD laptopnya. Nah, kalau kalian mau beli, itu pastikan dicek dulu LCD laptopmu itu punya berapa pin. Kalau punya aku ini, itu ada 40 pin. Jadi aku pesen yang konektornya 40 pin. Nah, kalau misalnya kamu cek LCD-mu itu 30 pin misalnya, jadi kamu pesannya nanti itu yang 30 pin gitu ya. Jadi jangan langsung beli alatnya, tapi cek dulu LCD laptopmu.
Nah, kalau sudah dirangkai semua, lanjut kita pencet tombol power sampai ada indikator warna merah ya, untuk menghidupkan LCD-nya. Sama aja kayak kita menghidupkan monitor. Nah, kemudian kalau sudah di keyboard PC-mu, pencet aja kombinasi tombol Windows P. Jadi Windows dan P. Jadi Windows sama P kamu pencet barengan, nanti akan muncul tampilan di bagian layar utamanya. Itu pilih yang extend. Nah, kalau sudah dipilih yang extend, nanti LCD laptop yang kamu jadikan sebagai monitor kedua akan hidup dan siap untuk digunakan sebagai layar monitor keduamu atau second monitormu. Dan kalau sudah seperti ini, kamu tinggal posisikan aja, letakkan aja monitor keduamu dengan posisi yang sesuka kamu lah ya, yang enak gimana. Oke, jadi itulah tadi tutorial gimana caranya untuk menjadikan LCD bekas laptop rusak yang LCD-nya masih bagus menjadi layar monitor kedua di PC kita. Menurut aku ini sangat bermanfaat sekali, khususnya buat teman-teman yang doyan live streaming. Jadi nanti kalau punya dua monitor itu enak. Jadi misalnya main game di monitor satu, monitor keduanya untuk baca komentar atau untuk memonitor OBS-nya gitu ya. Dan aku pribadi juga sangat terbantu dengan adanya dua monitor ini, karena biasanya kalau aku live streaming itu kan, khususnya live streaming game PC, itu lihat gamenya itu di monitor, kemudian untuk baca komentarnya pakai HP, dan itu menurut aku ya sedikit ribet lah. Kadang juga delay di sana, komentarnya sudah berapa menit baru muncul di HP ku gitu. Makanya aku lambat merespon kalau orang komentar gitu. Dan dengan begini aku jadi lebih mudah untuk live streaming, khususnya untuk baca komentar jadi lebih responsif gitu, jadi lebih cepat gitu kan, orang komentar langsung muncul tuh. Oke, mungkin itu aja dari aku. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya, dan sampai jumpa di videoku yang lainnya.